Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah kewirausahaan Islami, khususnya pada bab Islami dalam berwirausaha. Bagaimana Islami dalam berwirausaha? Untuk mengetahui Islaminya, kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan wirausaha Muslim. Ini saya tuliskan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teman-teman bisa cek di daring kalau pengen cepat ya, atau di aplikasi. Wirausaha atau wira swasta itu adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Dari sini kita tahu, kita bisa lihat kata kuncinya apa, bahwa di sini adalah kata kuncinya adalah pandai atau berbakat. Jadi yang punya bakat apa? Bakat mengenali produk baru, produk yang belum ada sebelumnya. Boleh ada, tapi dikemas dengan yang segar, yang belum ada. Jadi menyesuaikan, mengamati, meniru, atau memodifikasi. Kemudian menentukan cara produksi yang baru. Namanya juga wira usaha. Yang baru yang belum ada. Kemudian menyusun operasi untuk pengadaan produk baru. Operasi semua operasional, biaya operasional dia yang memikirkan dan memasarkannya. Memasarkannya ini cara mudahnya adalah menjualnya. Jadi kalau sudah ada produk maka dia menjualnya. Bagaimana dia memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Entah itu modal sendiri atau modal dari pihak lain. Begitu. Dan yang kedua, kata yang kedua, karena wirausaha muslim itu ada dua kata, wirausaha dan muslim, maka muslim adalah penganut agama Islam. Jadi wirausaha muslim, wirausaha yang beragama Islam tentunya, yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk selanjutnya, mengapa harus ada wirausaha muslim? Mengapa teman-teman memilih menjadi wirausaha muslim? Apa yang melandasi adanya wirausaha muslim? Di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 disebutkan bahwa apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Setelah sholat, jadi nggak sholat terus ya, nggak beribadah habluminallah, tapi habluminanas juga, yaitu bertransaksi dengan bertebaranlah di muka bumi. Salah satu cara bertebaranlah di muka bumi adalah dengan berusaha, dengan berbisnis, dengan membuka usaha, dengan bermuamalah dengan orang lain, dan carilah karunia Allah. Itu landasan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dari Bukhari, hadis ya. Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung, kemudian kembali memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupmu. Itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi maupun tidak. Nah, di sini kelihatan ada usaha apa di sini? Nah, mengambil beberapa utas tali, kemudian memikul seikat kayu bakar dan menjualnya. Nah, ini usaha dulu, wira usaha, berusaha. Kemudian Allah yang mencukupkan. Yang penting berusaha dulu, nanti tentang rezeki biar Allah yang memutuskan, mencukupkan semua kebutuhan hidupmu. Di sini ada kata kebutuhan ya teman-teman. Kebutuhan berbeda dengan keinginan. Kalau kebutuhan pasti Allah sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan hambanya. Yang ketiga, pernah suatu saat Rasulullah ditanya oleh para sahabat, pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, seorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Jual beli yang bersih, jual beli yang bagaimana? Di bawahnya terlihat bahwa pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama Nabi, orang-orang syodikin,
yang orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Jadi yang bersih salah satunya cirinya adalah yang jujur dan terpercaya. Dan yang terakhir adalah perhatikan olehmu sekalian. Sesungguhnya perdagangan itu di dunia ini adalah 9 dari 10 pintu rezeki. Jadi dagang itu 9 dari 10 pintu rezeki. Yang paling banyak pintunya. Itu adalah landasan menjadi wirausaha muslim. Jadi ini yang harus dipegang. Jangan takut untuk berusaha karena dari sini terlihat bahwa usaha nanti biar Allah yang memutuskan kebutuhanmu, mencukupkan kebutuhan hidupmu. Nah, tadi ada kata bertebaranlah di muka bumi, itu salah satu pilihannya adalah wirausaha dan pilihan lainnya adalah menjadi pekerja. Nah, apa yang membedakan antara keduanya? Teman-teman bisa memilih antara wirausaha atau pekerja. Yang namanya hidup adalah pilihan, maka teman-teman bisa memilih. Nah, ini adalah pembeda. Apa yang membedakan di antara keduanya? Kalau sudah tahu kelihatan bedanya, maka bisa memilih. Milih yang mana? Wirausaha atau menjadi pekerja, pegawai, atau karyawan. Dari yang pertama dulu, apa yang membedakan dari jam kerja? Kalau wirausaha, jam kerjanya tidak terikat. Tidak seperti pekerja yang terikat, yang biasanya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Undang-undangnya ada di situ. Kalau wirausaha tidak terikat. Terserah karena dia sendiri yang punya usaha tersebut. Kalau pekerja mengikuti pengusahanya. Yang kedua, aturan. Kalau aturan, seorang wirausaha itu dialah yang menyusun aturan, sedangkan pekerja yang mengikuti aturan. Aturan untuk diikuti ya, bukan untuk dilanggar. Nah itu, kalau yang menyusun boleh melanggar. Boleh ya, karena dia yang menyusun sendiri. Tapi janganlah ya. Yang pasti wirausaha itu yang membuat aturan, maka baiknya juga harus dijalankan karena di dalam Islam memberi keteladanan kepada pekerja adalah suatu hal yang dianjurkan. Nomor 3, solusi. Bagaimana untuk mencari solusi? Nah, untuk membuat solusi, kalau seorang wirausaha itu mencari jalannya, mencari solusinya, memikirkan bagaimana mencari solusi. Kalau ada masalah, dia yang pontang-panting mencarikan ide bagaimana memecahkan masalah. Sampai nggak bisa tidur ya. Mau tidur gelisah, bangun tidur teringat lagi gitu. Tapi kalau imannya kuat, insya Allah enggak ya. Jadi wirausaha bagaimana mencari solusinya dia yang mencari. Sedangkan pekerja mengikuti arahan dari pimpinannya siapa. Yang keempat, risiko. Risiko menjadi wirausaha itu tinggi, sedangkan risiko menjadi pekerja adalah rendah. Yang kelima, wirausaha itu penghasilannya dari apa? Ini kebalik ya. Ini harusnya wirausaha itu dari pengorganisasian faktor produksi. Jadi semua faktor produksi dia dapatnya dari situ. Dari menyediakan alam, tenaga kerja, modal, dan skill pengorganisasian. Sedangkan kalau pekerja itu dari jasanya. Oke, ini saya beri coretan dulu biar ini harusnya ke sini, ini harusnya sini. Oke ya, terbalik. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang keenam, tentang tanggung jawab. Tanggung jawabnya wirausaha itu seluruh aspek dari A sampai Z itu dia yang memikirkan. Sedangkan pekerja hanya salah satu atau beberapa aspek saja. Sesuai dia itu berada di posisi mana. Nah, itu tanggung jawab dia. Kalau wirausaha, semua yang berkaitan dengan usaha, semua yang berkaitan dengan organisasi, perusahaan, entitas bisnis, dia sendiri. Yang ketujuh, penghasilan. Untuk penghasilan wirausaha itu tidak pasti. Bisa naik, bisa turun, bisa tetap, atau bisa nggak ada sekalipun. Tidak pasti. Kalau pekerja
pasti, terutama yang pakai gaji yang tetap ya. Kalau yang variabel, yang berdasarkan produksi, yaitu pasti, tapi pastinya itu berdasarkan produk yang dia buat. Dan yang terakhir, jenis pekerjaannya, wirausaha itu tidak rutin. Kalau pekerja rutin karena sudah ada job desk-nya. Kalau wirausaha tidak rutin, kadang bekerja ini, kadang bekerja itu sesuai kebutuhan. Itu sebuah pilihan menjadi wirausaha atau menjadi pekerja. Nah, bagaimana prinsip kewirausahaan dalam Islam ini? Asumsinya kalau teman-teman semua memilih untuk menjadi seorang wirausaha, bahwa prinsip berwirausaha dalam Islam itu adalah ada di Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Apa itu? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kunya di sini adalah Allah. Dan di sini terlihat bahwa semua kegiatan yang ada di dunia ini, karena kita diciptakan di dunia ini, tidak terlepas dari adanya agama kita, yaitu Islam. Yaitu semuanya itu berkaitan dengan ibadah, diniatkan untuk ibadah. Jadi jangan heran kalau ada suatu toko atau suatu usaha yang ketika azan itu tutup, entah itu ada antrian panjang atau enggak, dia kekeh untuk tutup. Nanti buka kembali kalau sudah selesai menunaikan sholat berjamaah pula di masjid. Nah, itu ya, itu yang bisa kita contoh, kita teladani untuk diterapkan kalau nanti teman-teman mau berusaha, mau membuka bisnis sendiri. Dan yang terakhir adalah bagaimana karakteristik wirausaha muslim. Wirausaha muslim ini tentunya adalah yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama kita, yaitu Islam. Dan percaya bahwa apapun yang kita kerjakan pasti mendapatkan balasan dari Allah, baik maupun buruk. Dan sesuai dengan Quran surat An-Najm ayat 31 yang artinya, dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Di sini jelas sekali, baik itu jahat maupun baik, semuanya ada balasannya. Jadi teman-teman mau milih yang mana? Berbuat jahat atau berbuat baik? Nah, lantas apa saja karakteristik yang bisa mengantarkan seorang wirausaha itu untuk mendapatkan surga? Tulis di komentar ya. Nanti apa saja yang menyebabkan wirausaha tersebut mendapatkan balasan yang baik. Tentunya karakteristik yang baik-baik. Silahkan disebutkan dan dasarnya apa. Itu yang pasti semua, bahkan kebaikan atau keburukan sebesar zarah aja, ya, itu akan mendapatkan balasannya. Begitu dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, tadi ada instruksi, ada perintah, ada pertanyaan, karakter apa saja yang bisa membawa wirausaha tersebut mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan surga. Tulis karakter apa saja dan berikan landasannya. Itu dulu. Terima kasih sudah bergabung di sini. Kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.